saya Ferry Febio, NIM saya 24303030 343. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi, penanggung dan nasabah yang menanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah premi secara berkala, lalu penanggung memberikan perlindungan atau jaminan ganti rugi terhadap risiko kerugian, kerusakan atau kehilangan yang mungkin dialami tertanggung di masa depan sesuai dengan polis yang disepakati. Dalam konteks bank, lembaga, dan keuangan, asuransi dipandang sebagai lembaga keuangan non-bank, fungsi proteksi risiko, instrumen keuangan. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti Kurnia, NIM saya 243030303051. Di sini saya akan menjelaskan sejarah awal asuransi. Baik, sejarah asuransi berawal dari ribuan tahun lalu, pada masa Babilonia, sekitar 1750 sebelum Masehi. Sudah dikenal perjanjian perlindungan bagi pedagang yang mengalami kerugian. Sistem ini sederhana, tapi menjadi cikal bakal lahirnya asuransi modern. Pada memasuki abad ke-14 di Italia, muncul asuransi laut atau marine insurance untuk melindungi kapal dan barang dagangan dari risiko perjalanan. Kemudian pada abad ke-17, London menjadi pusat industri asuransi dengan berdirinya Lloyd's of London, yang hingga kini dikenal sebagai salah satu lembaga asuransi terbesar di dunia. Tidak hanya sebatas perlindungan barang, di abad ke-18 mulai berkembang asuransi jiwa. Tujuannya adalah memberikan jaminan finansial bagi keluarga ketika pencari nafkah meninggal dunia. Dari sinilah asuransi semakin dikenal luas oleh masyarakat. Di Indonesia, asuransi hadir sejak masa kolonial Belanda. Perusahaan-perusahaan asuransi pada saat itu banyak memiliki oleh bangsa Eropa dan difokuskan pada kebutuhan perdagangan serta perkebunan. Setelah kemerdekaan, perusahaan asuransi nasional mulai berkembang pesat. Seiringnya waktu, asuransi semakin dekat dengan dunia perbankan. Bank tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur dana, tetapi juga menjadi mitra distribusi produk asuransi. Kerjasama ini dikenal dengan istilah bancassurance, yaitu menjual produk asuransi kepada nasabahnya. Dengan jaringan yang luas, bank menjadi saluran yang efektif untuk memperluas jangkauan industri asuransi. Selain bank, lembaga keuangan lain seperti perusahaan pembiayaan atau leasing juga memanfaatkan asuransi. Misalnya, ketika seseorang membeli kendaraan secara kredit, biasanya diwajibkan untuk memiliki asuransi sebagai bentuk perlindungan atas risiko kerusakan atau kehilangan. Memasuki era digital, industri asuransi kembali mengalami transformasi besar. Kini muncul InsurTech, yaitu kombinasi antara insurance dan teknologi. Melalui aplikasi dan platform digital, masyarakat bisa membeli polis, membayar premi, hingga klaim asuransi dengan lebih mudah dan cepat. Dari perjalanan panjang ini, terlihat jelas bahwa asuransi tidak hanya berkembang sebagai perlindungan risiko, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem perbankan, lembaga keuangan, dan perekonomian modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Aldi Nathaniel dan materi yang akan saya jelaskan yaitu penggolongan asuransi. Penggolongan asuransi dapat dilihat dari berbagai aspek utama, yaitu terdapat 3 aspek, yaitu pertama berdasarkan jenisnya. Lalu yang kedua adalah berdasarkan sifat usahanya, dan aspek yang terakhir berdasarkan objek pertanggungan. Untuk aspek yang pertama, yaitu berdasarkan jenisnya, terdapat 3 jenis. Yang pertama, asuransi jiwa, memberikan perlindungan finansial atas risiko kematian dan tetap hidup tertanggung. Contohnya asuransi jiwa berjangka, sumber hidup, unit link, dan duit guna. Lalu jenis yang kedua adalah asuransi umum, menanggung risiko kerugian pada harta benda atau tanggung jawab hukum seperti asuransi kendaraan, properti, kecelakaan diri, perjalanan, dan pengangkutan.
Lalu jenis yang ketiga, asuransi sosial diselenggarakan untuk jaminan sosial masyarakat, bukan untuk tujuan keuntungan seperti jaminan sosial tenaga kerja. Lalu kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu berdasarkan sifat usaha. Terdapat dua sifat usaha asuransi, yaitu asuransi komersial dan asuransi sosial. Untuk asuransi komersial dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai bisnis dengan tujuan mencari keuntungan. Lalu yang kedua, asuransi sosial diselenggarakan dengan tujuan memberi jaminan sosial tanpa mencari keuntungan. Dan yang aspek yang terakhir yaitu berdasarkan objek pertanggungan. Terdapat dua jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa yang meliputi risiko kematian dan kesehatan. Lalu asuransi kerugian yang menanggung risiko kerusakan atau kehilangan harta benda. Jadi singkatnya, penggolongan asuransi utama terbagi dalam asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi sosial, dan pembagian lebih lanjut berdasarkan tujuan bisnis dan jenis risiko yang ditanggung. Perkenalkan, nama saya Harsel Yehezkiel, NIM saya 24303030300333. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang usaha asuransi. Usaha asuransi adalah kegiatan bisnis yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko dengan cara mengalihkan kerugian potensial dan tertanggung atau dalam kata kurung nasabah kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Nasabah membayar premi atau perusahaan asuransi memberikan jaminan ganti rugi atau manfaat sesuai polis jika terjadi peristiwa yang diasuransikan. Gunanya yaitu seperti berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan risiko dan perlindungan ekonomi, memberikan rasa aman, mendukung stabilitas keuangan, dan kontribusi pada perekonomian melalui investasi dana premi, dan yang terakhir mencakup berbagai jenis asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, dan asuransi syariah. Perkenalkan, nama saya Yonatan. Di sini saya akan membahas manfaat asuransi. Jadi pada dasarnya manfaat asuransi adalah memberikan pelindungan finansial dari risiko yang tidak pasti di masa depan. Contohnya, asuransi membantu melindungi individu atau perusahaan dari kerugian finansial akibat peristiwa yang tidak terduga, seperti kecelakaan, sakit, kebakaran, kehilangan, atau kematian. Yang kedua, memberikan rasa aman. Dengan memiliki asuransi, seseorang akan merasa lebih tenang karena risiko yang mungkin terjadi sudah dialihkan kepada perusahaan asuransi. Yang ketiga, alat pengelolaan keuangan. Asuransi dapat dijadikan perencanaan keuangan, misalnya untuk pendidikan anak, pensiun, atau warisan keluarga. Yang keempat, membantu mengurangi kerugian. Jika risiko terjadi, asuransi memberikan ganti rugi sesuai polis, sehingga kerugian finansial tidak terlalu besar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi usaha. Bagi perusahaan, asuransi melindungi aset, karyawan, dan operasional bisnis sehingga mereka bisa lebih fokus berkembang tanpa terlalu khawatir pada kerugian mendadak. Yang keenam, sarana investasi dan tabungan. Beberapa produk asuransi seperti unit link memiliki manfaat ganda, yaitu perlindungan sekaligus investasi yang jangka panjang. Yang ketujuh, mendukung perekonomian. Dengan adanya asuransi, beban pemerintah atau keluarga akibat bencana atau sakit bisa berkurang, sehingga ekonomi tetap stabil. Jadi, singkatnya, asuransi bermanfaat untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan jaminan keuangan terhadap risiko yang bisa menimpa siapa saja, kapan saja. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Lingga Pratama dengan NIM 243030303038. Baik, kita masuk ke materi resiko asuransi. Jadi, resiko asuransi adalah potensi kerugian atau peristiwa tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian finansial bagi suatu individu ataupun kelompok. Dan menjadi dasar produk asuransi dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian tersebut melalui pembayaran premi rutin. Resiko asuransi ada karena adanya ketidakpastian kapan dan bagaimana peristiwa merugikan itu terjadi. Terus ada pengertian dan sifat resiko asuransi. Yang pertama, kemungkinan terjadi di masa depan.
yang dimana resiko adalah peristiwa yang belum tentu terjadi di masa depan. Terus yang kedua itu ada ketidakpastian kerugian. Ada ketidakpastian apakah kerugian akan terjadi dan seberapa besar dampak kerugiannya. Terus yang ketiga itu basis produk asuransi, yang dimana asuransi ada untuk memberikan kompensasi finansial jika resiko tersebut benar-benar terjadi sehingga tertanggung tidak menanggung kerugian sepenuhnya. Terus kita masuk ke resiko, jenis-jenis resiko asuransi ya. Resiko asuransi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama spekulatif. Dalam resiko spekulatif, kamu bisa mengalami kerugian, keuntungan, atau sama sekali tidak ada perubahan. Contohnya saja seperti investasi saham, di mana nilai investasi saham di masa depan itu mungkin terjadi adalah untung, rugi, atau sama sekali tidak ada perubahan. Terus yang kedua itu ada murni, yang dimana pada resiko murni bila terjadi akan menimbulkan kerugian, namun bila tidak terjadi tidak mendatangkan keuntungan maupun kerugian. Contohnya saja kecelakaan yang menyebabkan cacat hingga membuat diri tidak produktif dan tidak berpenghasilan. Terus yang ketiga itu ada khusus, yang dimana kerugian dari risiko khusus ini bersifat pribadi, contohnya saja seperti pencurian. Terus yang keempat itu ada fundamental, mana bila terjadinya risiko fundamental dapat menimbulkan kerugian tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang banyak. Risiko ini di luar kendali manusia, contohnya saja seperti bencana alam, seperti tsunami atau gempa bumi. Baik, perkenalkan nama saya Penden Debar dengan NIM 2430303030 328. Baik, di sini kesimpulannya adalah satu, asuransi adalah lembaga keuangan non-bank yang berperan penting dalam setiap keuangan. Dua, fungsi utama asuransi adalah memberikan perlindungan atau protestik terhadap risiko kerugian finansial yang tidak pasti dengan cara mengalihkan risiko dari individu atau perusahaan kepada perusahaan asuransi. Yang ketiga, peran asuransi dalam perekonomian memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha, mendorong investasi karena mengurangi ketidakpastian, terus menghimpun dana dari premi yang kemudian bisa diinvestasikan kembali, membantu stabilitas ekonomi melalui mekanisme transfer risiko. Terus yang keempat, jenis asuransi meliputi asuransi jiwa, kesehatan, kerugian, dan umum lainnya sesuai kebutuhan perlindungan. Terus inti dari kesimpulan ini adalah asuransi bukan hanya sekedar protestik individu, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang memperkuat sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.